Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo teman-teman semua, saya Adia Helga Pratista dari SMP Negeri 2 Mulet yang kini tengah duduk di kelas 8 SMP. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas unsur demi unsur dalam buku novel Telepon Misterius karya Riani Suhandi. Buku ini menceritakan tentang teror telepon yang mengatakan ia akan meninggal hari ini. Buku ini juga sangat menarik untuk diresensikan karena ia menggabungkan dua suasana, yaitu suasana mistis dan juga suasana horor. Novel Telepon Misterius karya Riani Suhandi diterbitkan oleh Pink pada tahun 2015. Ketebalan buku 184 halaman dan sebesar 13 kali 19 cm pada sampulnya. Tante Julian memiliki sifat pemberani, juga rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Dan Anggara memiliki sifat yang tenang dan suportif dengan teman-temannya. Sedangkan Nania, sifatnya tidak dijelaskan secara mendalam, karena ia korban pertama dari telepon tersebut. Sementara itu, penelepon misterius memiliki sifat sadis, misterius, dan manipulatif. Meski tidak dijelaskan secara detail sifatnya, namun terlihat dari suara yang kadang-kadang laki-laki dan juga kadang-kadang perempuan. Cerita bermula dengan kematian tragis Nania, seorang teman sekolah yang diyakini tewas akibat telepon misterius. Tante Julian mulai curiga bahwa kematian tersebut bukan kecelakaan biasa, melainkan terkait dengan teror telepon yang sering menelepon pada pukul 5 pagi dengan pesan, "Kamu akan meninggal hari ini pukul 5 pagi di rumahmu sendiri." Kecurigaan Tantri dibenarkan ketika beberapa teman sekolahnya mulai menerima telepon serupa. Pelaku teror ini sangat misterius. Terkadang suara perempuan dan di lain waktu suara laki-laki. Situasi menjadi menegangkan karena tidak ada yang tahu siapa penelepon itu atau bagaimana cara menghentikannya. Tantri bersama Anggara kemudian melakukan penyelidikan berbahaya untuk mengungkapkan identitas peneror. Penyelidikan mereka menempatkan mereka dalam situasi hidup atau mati. Novel Telepon Misterius memiliki kelebihan dalam menyajikan cerita teror, horor yang kreatif dan menegangkan, sehingga pembaca terpikat dan merasa penasaran dengan alur dari awal hingga akhir. Tokoh dalam cerita juga memiliki karakter yang sifatnya masing-masing kuat. Digambarkan setiap detail tokohnya, hubungan antar tokohnya juga tertata rapi. Sedangkan novel Telepon Misterius juga memiliki kekurangan dalam teknis penulisan, pengetikan, dan tanda baca yang kadang sulit untuk dipahami karena peletakan tanda baca yang kurang benar serta beberapa kata-kata yang masih tipu. Penilaian saya terhadap novel Telepon Misterius ini menarik untuk diresensikan karena menceritakan kombinasi misteri yang menegangkan, alur yang cepat, serta alur cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari namun menegangkan. Novel ini juga sering digunakan untuk kalangan pembaca remaja hingga dewasa yang menyukai cerita detektif atau misteri ringan.